Arab itu istilah yang misterius, dalam arti dalam bahasa Arab kan itu setiap kata itu umumnya, kalau nggak dikatakan semua, itu mempunyai akar kata untuk menjelaskan hakikat dari makna suatu kata. Maka akar kata itu yang akan dideteksi sebenarnya nuansanya kemana ini. Jadi kalau di Indonesia kan konsonan ya, konsonannya ada 3 gitu, kitab, maktab, kutub. Nah itu berasal dari akar kata yang sama, bentuk bunyinya berbeda, mengacu pada hal yang berbeda. Tapi kata Arab sendiri itu tidak diketahui sebenarnya akar katanya berasal dari apa. Ini sungguh misterius ini. Ibaratnya sesuatu yang justru pangkal awal mula yang harus diketahui, tapi tidak diketahui. Maka kita mengulik ke bahasa lain ya, antara lain Ibrani. Di situ kalau umat Yahudi memanggil rebainya pakai bahasa Ibrani haraf. H itu kan kayak the atau al ya, definite article. Raf, R-A-V. Tapi itu kan variasi bahasa Ibrani yang kalau di bahasa Arab kan rab. Ya, rab itu kalau dipakai untuk melukiskan Tuhan, itu sebenarnya kan itu bahasa bumi yang digunakan Tuhan untuk Tuhan sendiri gitu. Jadi lebih kepada perumpamaan ketimbang hakikat. Kata Rob ya, Rob itu disebut Tuhan, maksudnya dalam konteks master yang melindungi, yang memiliki, mendidik, mengajari, mencintai, menyayangi. Ibarat seorang ibu ke anak gimana sih? Ya dididik, ya dikasih makan, ya diurusi, dipikirkan, dilindungi gitu kan. Itu Rab. Nah dalam bahasa Ibrani harap. Apakah dengan kata Rob itu cocok untuk melukiskan Arab? Tapi tidak pernah ada mengkaitkan Rob dengan Arab, karena memang kata Arab itu sesuatu yang belum diketahui secara bahasa yang disepakati. Akar katanya apa, maknanya apa, itu belum diketahui. Maka kemungkinan itu memang berasal dari luar Arab. Kalau Nabi Muhammad menyebut dirinya saya orang Arab, maksudnya jangan ada yang suka sinis ke Arab karena Nabi sendiri Arab, jangan sinis, sehingga bisa jatuh ke nifak katanya gitu kan. Arab itu nggak ada perbedaan Arab dengan Ajam. Orang Arab dan orang luar Arab tidak ada perbedaan. Yang membedakan itu kan kelakuannya. Tapi secara background asal muasal primordial Arab itu tidak membedakan. Tapi di sini seolah Nabi mengemukakan suatu nasionalisme tersendiri, walaupun tidak dimaksudkan untuk membesar-besarkan diri. Tapi Nabi memasukkan dirinya ke dalam suatu komunitas yang disebut Arab. Dan di situ disebutkan Arab berkait dengan orang-orang yang berbahasa Arab.
Jadi kalau sekarang di dunia Arab itu pada berbahasa Arab, ya mereka Arab. Tapi secara origin itu ibarat Indonesia. Banyak dialek, banyak bahasa di sana yang kemudian mengambil identitas Arab. Ada kaum yang berbahasa Assyria, Phoenician, Koptik, Aramaik, Babylon, semua itu melebur kepada dunia Arab, termasuk yang di Afrika Utara ya, suku Beber ya itu bahasanya beda-beda, tapi akhirnya melebur kepada dunia Arab. Tapi gue banget kalau memperbandingkan dengan Indonesia itu ibarat Melayu. Asalnya ada itu yang komunitas Melayu yang kemudian meluas dijadikan simbol untuk seluruh Indonesia. Nah, kalau Nabi Muhammad itu sudah mengidentifikasikan diri dengan Arab, gue banget lebih melihat ini sebenarnya awalnya suatu komunitas yang mempunyai bahasa sama. Jadi entitas tersendiri kemudian diikuti oleh kaum-kaum sekelilingnya gitu. Ibarat kata begini, ada satu komunitas gaul kan, punya bahasa sendiri. Itu kan sukunya apa aja nggak masalah kan. Yang penting itu dia suatu komunitas tersendiri. Mereka bisa fasih berbahasa gaul sesama mereka. Mau nggak mau itu satu komunitas tersendiri. Termasuk juga Betawi. Itu kan dari berbagai orang latar belakang membentuk satu komunitas Betawi. Jadi suku awalnya dari situ, bukan dari keturunan. Tapi tetap dia suatu entitas, awalnya ada suatu kelompok. Kemudian kelompok itu kalau meluas dan mewarnai kaum-kaum yang di sekelilingnya, ya kaum-kaum yang di sekelilingnya itu melebur kepada komunitas itu. Ya disebut pemakai bahasa, iya, tapi dia sebenarnya ada asal usulnya, awal mulanya gitu kan. Seperti kaum Adnan itu di dunia Arab itu kan kaum tersendiri. Leluhur Nabi Muhammad itu kaum Adnan. Itu berbeda dengan kaum sekelilingnya, kaum Arab. Kemudian orang tertarik dengan keutamaannya, dengan ilmu akhlaknya, termasuk penampilannya gitu kan. Wanita-wanita Yahudi tertarik, begitupun kaum lainnya tertarik gitu. Nah, kaum yang datang ini menjadi dominan, menguasai secara damai kepada kaum-kaum lain. Nah, disinyalir Arab juga begitu. Itu dia pendatang yang tidak berbahasa Arab atau tidak mempunyai mekanisme akar kata dalam mendeteksi suatu makna. Itu datang kemudian membuat suatu bahasa tersendiri, akhirnya meluas gitu. Dan identitas awal dari suatu kaum itu tidak mempunyai kultur akar kata, tapi bahasa baru itu sendiri yang diciptakan oleh komunitas itu mempunyai akar kata. Jadi karuan saja kata Arab sendiri tidak ada akar katanya, karena dia berasal dari luar. Entah itu Arab itu berasal dari kata luar komunitas Timur Tengah,
atau bagaimana entah. Tapi yang jelas akar kata dari Arab sendiri tidak pernah diketahui. Maka kembali ke nasionalisme Nabi ini. Jadi kalau nabinya ada di Arab, maka nasionalisnya Arab, begitu. Kalau nabinya berada di tanah Israel, nasionalismenya Israel, apa begitu? Jadi kok banyak nasionalisme dari seorang nabi? Harusnya satu saja kan? Nah, kembali ke induk dari peradaban. Ya kalau dideteksi ya arahnya berasal dari negeri kepulauan Nusantara, begitu. Kenapa? Karena ya di situ ada kata, kembali ke deteksi, ya bolehlah disebut uta-uti gatu atau analisa kata yang menyerupai Arab di Indonesia. Harap itu bahasa Indonesia ya. Di bahasa Jawa Arab. Kalau di Timur Tengah Arab dan haraf untuk melukiskan pemilik, pelindung, pengasuh, pengajar. Jadi Rabai-rabai itu mirip Habib. Dia bukan sekadar mengajar, tapi masih juga memikirkan umat gitu. Umat datang bukan semata-mata untuk mendapat pelajaran, untuk bertanya tentang suatu perkara agama, tapi juga umat yang banyak utang, yang punya masalah rumah tangga, datang ke Habib-Habib itu. Sama ke Rabai-rabai juga begitu. Jadi kata yang paling tepat di bahasa Arab untuk melukiskan kata Arab ya Rob itu sendiri. Walaupun tidak ada ahli bahasa yang mengkaitkan itu, tapi dari segi bunyi, dari segi akar kata ya sama, Rob dan Ba. Kalau di Indonesia kan jadi harap dan Arab. Kok bisa ini ya, bisa coincidence, bunyinya sama ya. Kalau di Jawa Arab, di Timur Tengah Arab, di Melayu harap, di Israel haraf. Coincidence itu ya, lagi-lagi ini hipotesis, tapi mempunyai basic logic yang awal mula peradaban gitu. Awal mula peradaban kan ketika banjir Nabi Nuh itu habis semua kecuali yang menyelamatkan diri ke Timur Tengah. Nah dari situ bahasa Arab itu mulai itu dibuat, diciptakan gitu. Tapi pembuat ini bukan asli khas Timur Tengah yang mempunyai kultur bahasa akar kata gitu ya. Tidak dikenal untuk suatu kata dikulik maknanya dengan analisa akar kata, tidak. Tapi dia menciptakan sesuatu yang punya mekanisme akar kata, bahasa yang punya mekanisme akar kata. Tapi komunitas itu sendiri tidak termasuk dalam bahasa itu ya. Arab itu tidak termasuk dalam pengertian yang khas di Timur Tengah gitu. Jadi kembali kalau Nabi Muhammad itu keturunan Ismail ya cocoklah kalau beliau bilang saya ini Arab. Arab itu konotasinya jadi ya mirip orang Timur Tengah bilang Jawi atau Sunda, itu mengacu ke Nusantara.
Jadi Arab ini ya sejenis itu. Kalau Arab itu mengacu ke Nusantara, entah itu dalam sejarah itu populer nggak bahwa Arab itu menisbahkan ke Kepulauan Nusantara. Tapi kalau Jawi, kalau Sunda itu ya udah dimaklumi itu mengarah ke Kepulauan Nusantara. Tapi ya polanya begitu. Kalau Ismail di masa dewasanya itu hijrah ke Indonesia beranak pinak, akhirnya Adnan itu keturunan Ismail yang hijrah lagi ke tempat yang dulu pernah leluhurnya berada, yaitu di tanah Arab. Untuk entah tujuan apa ya. Kalau orang kita ke Timur Tengah apa itu? Bekerja atau punya misi perdamaian, misi menyelamatkan, misi membantu ya orang Palestina gitu kan. Ya kemungkinan kalau Adnan itu orang mulia ya lebih dari sekedar nyari pekerjaan gitu. Dan yang dimaksud bangsa Arab itu kan panggilan keraya baik itu haraf, itu maksudnya yang tinggi, yang mempunyai kedudukan tinggi ya. Jadi kalau Arab itu mempunyai kedudukan tinggi, ya klop juga bahwa Arab ini nggak mesti ya mengacu ke Tuhan. Sebagaimana Lord ya dalam bahasa Inggris itu tidak selalu mengacu ke Tuhan. Itu nama bumi yang dipakai Tuhan untuk melukiskan dirinya, karena pada makna itu ada mekanisme pengertian yang bisalah diambil untuk melukiskan tindakan Tuhan atau status Tuhan di muka bumi. Umpamanya pemilik tanah gitu kan, Lord. Jadi tanah-tanah kita ini biarpun punya sertifikat ya milik Tuhan gitu kan, karena Tuhan itu Lord. Sementara Tuhan melukiskan dirinya sendiri sebagai Tuhan, apa kira-kira kata-kata yang cocok itu? Kalau Allah kan nama, tapi kalau Rob itu istilah bumi itu. Kayaknya belum ada ya Tuhan melukiskan dirinya sendiri. Kalaupun ada masih misteri gitu kan, setahu gue banget ya. Ilah gitu ya, sesembahan yang diperturutkan, ditaati gitu ya. Ya itu sepertinya istilah bumi juga. Jadi kalau seorang hamba kepada tuannya itu berlaku, ya harus tunduk, harus ikut tuannya gitu ya. Jadi berilah kepada tuannya dalam konteks bumi ya seperti seorang tuan kepada hambanya, kepada budaknya gitu kan. Rob sendiri juga begitu. Istilah bumi yang dipakai Tuhan untuk melukiskan dirinya, tapi bukan dalam konteks Tuhan, tapi dalam konteks fungsi Tuhan terhadap dunia, yaitu fungsi sebagai pemilik, pendidik, pengajar, pelindung gitu kan. Jadi bangsa dari Nabi Muhammad adalah bangsa ya yang mempunyai sifat seperti itu, mempunyai sifat seperti Rebai, mempunyai sifat seperti Habib ya. Sifatnya rahmatan lil alamin, bangsa rahmatan lil alamin. Jadi kalau Nabi Muhammad punya kultur yang hanya ada di bumi Nusantara seperti bertapa, termasuk Ibrahim itu. Di video sebelumnya kan udah diceritakan tentang Ibrahim ya. Itu hanya ada di bumi Nusantara itu bertapa ya.
bertapa. Kemudian tutur katanya itu halus lembut. Ya, termasuk Ibrahim itu halim orangnya ya, santun lembut. Dan Ibrahim secara fisik juga itu mirip dengan Rasulullah. Jadi bangsa yang besar versi Bible yang mengacu pada Ismail, bangsa Arab versi Nabi Muhammad itu mengacu kepada hal yang sama, walaupun kemudian bangsa Arab itu berlaku untuk yang mengucapkan bahasa Arab. Siapa saja yang berbahasa Arab itu orang Arab. Seperti kita, siapa saja yang berbahasa Indonesia, orang Indonesia. Kalau ada orang asing berbahasa Indonesia, kita senang. Oh, kau bagian dari kita, sobat. Bro, sis, kau bagian dari kita, I love you, gitu kan. Ya seperti itu, tapi tetap asal muasal pasti ada komunitas yang memulai memulai bahasa Arab, bangsa Arab. Karena Nabi sendiri bilang saya ini orang Arab gitu kan. Ya, ibaratnya kita nih, kita bilang kita nih orang Indonesia, berbahasa Indonesia. Terus ada orang Jawa, orang Sunda, orang Madura ikut berbahasa kita. Iya, kau bagian dari kita gitu kan. Jadi ada level pertama dan level kedua dari pengertian Arab, ya, yaitu Arab origin dan Arab yang konotatif, yang meluas oleh karena digunakannya bahasa Arab, bahasa Indonesia atau apapun itu. Yang jelas itu komunitas di Arab itu tidak semuanya, atau boleh dikatakan mayoritas itu tidak bisa secara fasih menggunakan bahasa Arab yang baik dan benar. Mereka bisa terkagum kalau ada yang bisa bahasa Arab yang baik dan benar, walaupun mereka tidak bisa. Ya, orang Mesir nggak bisa ngomong J, ya, Jamal jadi Gamal, padahal di bahasa Arab itu jim, ya, bukan gim. Loh, itu mereka itu siapa orang Mesir? Ya, artinya orang Mesir aslinya adalah Koptik. Koptik yang diarabkan. Nah, kalau ada hal mengatakan Nabi Muhammad keluarga atau leluhurnya itu musta'ribah, nah ini ada pembalikan logika juga ya kayaknya ya. Justru yang datang itu Arab yang sejati, asli, kemudian dianggap sebagai orang asing yang diarabkan, sebagaimana di sini ya, banyak etnis asing yang dianggap sudah Indonesia. Mulai dari China, India, atau ya Arab sendiri itu kan kita anggap sebagai orang Indonesia kalau udah tinggal lama di sini, bergaul dengan orang di sini, berbahasa Indonesia gitu kan, berwarga negara Indonesia. Nah, keluarga Nabi termasuk juga Ismail, Ibrahim itu pendatang yang sebenarnya asli Arab, mewarisi cengkok Arab, berketurunan dari kaum yang memulai bahasa Arab. Jadi lebih fasih, masa ya, pendatang lebih fasih dari yang penduduk asli kan nggak mungkin. Jadi menurut gue banget, Nabi Muhammad bukan musta'ribah, tapi Arab sejati yang datang kembali ke tanah Timur Tengah. Asalnya dari Indonesia, bangsanya Nabi Ismail, yang di dalam Bible bangsa yang besar. Jadi istilah nasionalisme ini bukan untuk nasionalisme sempit. Ini nasionalisme dari
dari Allah itu nasionalisme yang rasional. Artinya nasionalisme ini untuk kalian semua wahai bangsa-bangsa di dunia. Kenapa? Karena nasionalisme ini merupakan suatu benua di masa lalu yang leluhur-leluhur kalian itu berada pada benua itu. Jadi leluhur kalian itu ada di bumi Nusantara sebelum terpecah oleh laut. Try this at home.